Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Nah, sebelum ini kita sudah membahas apa itu campuran, ya. Jadi campuran itu kemarin yang sudah kita bahas ada dua, yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen itu yang seperti apa? Nah, campuran homogen itu apabila dalam suatu campuran itu bagian-bagian larutannya adalah sama. Baik ini bagian atas, ini bagian bawah, samping kanan, samping kiri, itu semuanya bagiannya serba sama. Itu yang disebut dengan homogen. Kemudian heterogen ini kebalikannya, di mana pada campuran heterogen itu antara bagian atas dan bagian bawah tidak sama. Misalkan yang atas ini bening, yang bawah ini agak keruh misalkan, atau keruh sama sekali. Nah, itu adalah sekilas tentang campuran, ya. Tentunya kalau campuran itu ada beberapa zat di dalamnya, yang minimal dua zat atau lebih itu bercampur akan dinamakan dengan campuran. Di mana dalam campuran itu ada berbagai macam zat di dalamnya, ya. Wujudnya mungkin ada yang padat, kemudian ada yang cair, ada yang gas. Nah, bisa juga di dalam campuran itu padat ditambah gas, padat ditambah cair bercampur, kemudian cair tambah gas bercampur, ya. Kemudian atau padat sama gas bercampur, ini semuanya disebut campurkan. Jadi di dalam campuran ada dua zat atau lebih yang bercampur. Kalau sudah zat itu bercampur, maka bisa dipisahkan campuran itu. Caranya memisahkan bagaimana itu tergantung kepada wujud dari komponen campuran itu, wujud zat komponen campuran itu. Apakah wujudnya padat, cair, atau gas. Dan tentunya juga melihat karakteristik dari komponen di dalam campuran tersebut, ya, karakteristiknya seperti apa. Maka untuk pemisahan campuran ini nanti ada 8 cara dalam pemisahan campuran. Ini akan saya sebutkan sekilas tentang cara-cara memisahkan campuran. Yang pertama adalah yang disebut dengan dekantasi. Memisahkan campuran dengan dekantasi. Itu bagaimana pemisahan campuran dengan dekantasi itu dilakukan apabila di dalam campuran itu bercampur antara cairan dengan padatan, ya. Cairan dengan padatan ini bercampur, maka bisa dilakukan dengan dekantasi cara pemisahannya. Misalkan di sini saya punya satu wadah yang berisi air dengan kerikil, ya, ini kerikil agak besar. Maka bagaimanakah untuk memisahkan antara air dengan kerikil ini? Maka dengan cara dekantasi ini cukup kita tuangkan perlahan-lahan sehingga airnya yang jatuh, ya, airnya yang keluar, dan kerikil-kerikil ini tetap ada di dalam. Jadi ini pemisahan dengan dekantasi ini adalah pemisahan yang paling sederhana, paling mudah dilakukan, karena cuma dengan cara menuangkan maka akan terjadi pemisahan antara zat cair dengan zat padat. Karena zat padatnya ini cukup berat dan besar, sehingga pada waktu dituangkan maka zat kerikil, zat padatnya ini tidak akan ikut tumpah, tapi yang tumpah adalah zat cairnya saja. Kemudian yang kedua adalah pemisahan dengan cara cara pengayaan. Kalau kita bahasa sehari-hari ini diayak,
ya, diayak. Kalau kalian pernah melihat ayaan itu ya, itu ada saringan, seperti saringan, ada lubang-lubang kecil ya. Ini pemisahan dengan pengayaan ini dilakukan apabila campurannya antara padatan-padatan. Cuma padatan ini mungkin yang padatan satu ini lebih kecil, kemudian padatan yang kedua ini lebih besar. Jadi ada perbedaan besar butiran campuran. Maka untuk memisahkannya dilakukan dengan pengayaan, seperti memisahkan pasir dengan kerikil. Itu bisa dilakukan dengan pengayaan ini ya. Nah, di sini ada lubang-lubangnya. Maka zat yang akan jatuh adalah zat butiran-butiran yang besarnya sama dengan lubang-lubang di ayak ini. Sedangkan yang butiran-butirannya lebih besar, maka akan tertinggal di ayak ini. Seperti pengayaan pasir untuk mengaduk semen, itu menggunakan ayaan ini ya, padatan dengan padatan. Kemudian pemisahan yang ketiga, nah, ini penyaringan. Nah, penyaringan ya, tadi sudah ada dekantasi, pengayaan, dan penyaringan. Pemisahan dengan cara penyaringan ini juga mungkin kalian sudah melakukan dengan disaring ya. Pada prinsipnya sama antara tiga ini, sama ya, sama dengan penyaringan. Nah, untuk penyaringan ini terutama lebih spesifik ya. Ini campurannya antara cairan dengan padatan, sama seperti dekantasi ya, sama seperti dekantasi. Cuma untuk penyaringan ini tidak bisa dilakukan dengan dekantasi seperti ini. Karakteristik zatnya beda. Kalau ini dituangkan langsung sudah bisa, tapi kalau untuk penyaringan tidak bisa dituang, harus butuh alat saring ya. Ini cairan dengan padatan, maka disaring. Yang umumnya kalau di lab itu kita memakai kertas saring ya, kertas saring. Jadi misalkan kita akan menyaring ini cairan dengan padatan ya, misalkan di cairan itu ada air dan ini ada padatan, misalkan bubur kertas misalkan. Kalau sudah menjadi bubur kertas itu ada cairan zat cair dengan padatan kertas, maka untuk memisahkannya itu dengan kertas saring, sehingga nanti yang akan jatuh dari kertas saringnya itu adalah zat cairnya dan padatannya akan tertinggal, yang disebut dengan residu. Itu pemisahan dengan penyaringan. Kemudian yang keempat, saya lihatkan destilasi ya, namanya destilasi. Pemisahan dengan destilasi ini dilakukan apabila campuran itu terdiri antara zat cair dengan zat cair. Dua zat cair yang bercampur maka bisa dipisahkan dengan cara destilasi. Tapi tidak semua zat cair dengan zat cair bisa destilasi ya. Ini kita lihat karakteristiknya apabila terjadi perbedaan titik didih antara dua zat cair itu. Ya, misalkan yang satunya titik didihnya 50, yang satunya 100, maka bisa dipisahkan dengan cara destilasi dengan dipanaskan. Butuh api ya untuk. Jadi cara destilasi ini dengan dipanaskan. Maka setelah dipanaskan, mungkin kalau suhunya ya, misalkan ini yang satunya suhunya 50 titik didihnya, yang satunya 100, maka nanti apabila terjadi pemanasan mungkin suhunya sampai 70 ya, itu, pemanasannya sampai suhu 70 derajat Celcius, maka zat cair yang akan menguap ini, zat cair yang titik didihnya 50 ini akan naik, sedangkan zat cair yang titik didihnya 100 akan tetap tertinggal, sehingga terjadi pemisahan. Nah, itulah yang disebut dengan destilasi. Untuk penjelasannya lebih detail tentang destilasi nanti kita bahas pada video lain ya. Nah, itu 4
cara ya, 4 cara pemisahan. Masih ada 4 cara pemisahan lagi, nanti kita teruskan pada video berikutnya. Oke, saya kira saya cukupkan dulu agar tidak jenuh. Nanti kita bahas untuk 4 cara pemisahan yang lain pada video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.